Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen demo aplikasi. Sekarang kita diarahkan pada halaman awal yaitu halaman login Pos Agrikultur, di mana terdapat dua inputan yaitu username dan password. Apabila kita tidak mengisinya, nanti akan ada respon bahwa si inputan harus diisi. Untuk skenario sekarang kita coba untuk dua admin, yaitu satu super admin dan satu lagi yaitu admin gudang. Pertama kita masuk sebagai super admin terlebih dahulu. Kita sekarang dihadapkan di halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini mencakup rangkuman data dari bagian kasir, bagian gudang, dan bagian pengadaan. Nah, keistimewaan di super admin ini, dia bisa mengakses seluruh data dari semua petugas di UMKM di aplikasi ini. Nah, di sini ada bagian kasir, bagian gudang, dan bagian pengadaan, semuanya ter-unlock, bisa diakses semua. Fitur utama pada administrator atau super admin yaitu ada kelola user, di mana fungsinya itu untuk mendaftarkan admin kasir, admin gudang, ataupun admin pengadaan untuk dapat mengakses aplikasi. Nah, di sini sudah terpampang banyak pengguna yang memiliki akses sebagai gudang, akses sebagai kasir, dan sebagai pengadaan. Di sini juga terdapat fitur tambah user, ubah, dan hapus user. Untuk tambah, seperti biasa, kita bisa menambahkan namanya, bisa menambahkan username, password, dan aksesnya sebagai apa. Lalu nanti kita bisa mengupdate dan menghapusnya. Selanjutnya kita berlanjut ke bagian gudang. Kita logout terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan akun gudang saya, username-nya gudang dan password-nya gudang. Sekarang sudah terlihat halaman awal dari petugas gudang, yaitu halaman kelola gudang. Kalau diperhatikan, di navbar itu terdapat 5 menu untuk bagian gudang, yaitu kelola gudang, keranjang permintaan, tambah kategori, limitasi barang, dan log aktivitas. Pada kelola gudang, di halaman awal bagian gudang ini, terdapat fitur penambahan barang, update data barang, delete, dan minta stok. Untuk tambah barang, ini fitur seperti biasanya, kita harus menginputkan kode barang, nama barang, kategorinya dia sebagai apa, jumlah barangnya, dan harga jualnya. Nanti kita tinggal klik tambah barang apabila kita sudah mengisinya. Lalu di sini juga ada fitur update apabila kita ingin mengupdate data dari suatu barang. Misalnya ini pupuk hasbani misalkan kita update. Nah, datanya sudah berubah menjadi pupuk hasbani disertai alert sudah diupdate barangnya. Lalu kemudian apabila misalnya sejumlah barang ini sudah mencapai limitnya nih, sudah diarsir berwarna merah, kita harus meminta penambahan stok ke bagian pengadaan dengan cara mengklik button minta stok dan kita inputkan berapa jumlah yang ingin ditambah. Maka nanti bagian pengadaan akan menerima rekapannya dan akan memprosesnya. Untuk mengetahui bagaimana inputan kita untuk penambahan stok itu sudah masuk ke bagian pengadaan, kita dapat memonitoringnya melalui keranjang permintaan. Cara pengaksesannya bisa melalui button di atas ini dan bisa melalui navbar di sini. Misalnya kita klik, kita pilih tanggal terbaru kita menginputkan penambahan stok. Dan di sini sudah terlihat
data yang telah kita inputkan untuk penambahan stok. Di sini memiliki fitur hapus apabila kita ingin menarik kembali input yang telah kita kirim. Lalu misalnya kita ingin memprintnya sebagai data hard copy, kita tinggal mengatur kertasnya saja di sini. Selanjutnya kita ada fitur kelola kategori. Di sini fungsinya kelola kategori apabila kedepannya petugas ini ingin menambah kategori yang ada di UMKM tersebut. Misalnya tidak terbatas hanya pupuk dan benih. Di sini sudah ada fitur tambah kategori, update dan hapus. Dan ini bakal terintegrasi dengan semua barang yang ada di gudang dan sampai ke laporan. Lalu ada fitur limitasi barang. Limitasi barang ini kita dapat mengatur notifikasi limit suatu barang. Jadi apabila si barang telah mencapai limit yang telah kita tentukan, nanti si barang itu akan menjadi berwarna merah di bagian kelola gudang. Itu membantu mengingatkan petugas gudang untuk meminta stok ke bagian pengadaan. Misalkan ini di pupuk baru bus, jumlah tersedianya 120, dan misalkan ini kita misalkan si jumlah limitnya 120. Otomatis di kelola gudang ini akan berwarna merah, pupuk baru bus ini, karena si jumlah barang mencapai limitnya dan telah kita tentukan. Setelah tambah dan update juga ada fitur hapus seperti biasanya. Lalu selanjutnya ada fitur log aktivitas. Fitur log aktivitas ini dia memonitoring seluruh data dari pengadaan barang dan data transaksi dari kasir. Lalu ada data permintaan jumlah barang. Kita dapat memonitoringnya dari sini. Nah, di sini kita dapat bantuan untuk memprint seluruh laporan yang ada di sini menggunakan range tanggal. Jadi kita bisa set periode kita meminta ataupun kita ingin mengecek barang masuk dan barang keluar, misalkan eh, tanggal 31 sampai today. Otomatis ketika klik filter log akan terfilter dan kita dapat memprint lognya. Hal ini berlaku juga ke bagian barang masuk dan barang keluar. Selanjutnya ada fitur pendukung yaitu small monitoring yang berisikan rekapan singkat mengenai barang masuk ke gudang, transaksi barang keluar, dan permintaan yang telah dilakukan oleh bagian gudang. Semua yang ada di sini berdasarkan tanggal hari ini. Lalu di sini ada small log. Small log di sini ada dua, yaitu ada small log barang masuk dan small log barang keluar. Keduanya menghitung per barang yang masuk dan per barang yang keluar dari bagian kasir dan bagian gudang. Tentunya ini telah dirapihkan berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Baik, sekian demo aplikasi dari bagian gudang di Pos Agrikultur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.